Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nama saya Mahmud Munawar. Saya adalah salah satu peserta pendidikan calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Tebo. Di sini saya bersama rekan saya nanti akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yakni coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya akan berperan sebagai observer atau pemerhati atas terlaksananya proses coaching yang nanti akan dibantu oleh dua orang rekan saya, yakni Bapak Irwan Mirza sebagai coach dan nanti juga ada Ibu Rizky Niko Ayuni sebagai coaching. Sesi ini akan terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama ada percakapan pra-observasi, kemudian ada observasi terhadap proses coaching, dan ada percakapan pasca observasi. Baiklah, kita langsung saja memasuki percakapan pra-observasi dengan coach. Assalamualaikum Pak Irwan. Waalaikumsalam Pak Mahmud. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Gimana Pak? Alhamdulillah baik juga Pak. Jadi Pak, sebelum Bapak melaksanakan coaching terhadap coaching nanti, mungkin kita perlu berbicara tentang persiapannya atau hal-hal yang kita persiapkan sebelum Bapak melakukan coaching. Mungkin saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, mungkin bagaimana Bapak melihat penerapan prinsip-prinsip kemitraan, proses kreatif, dan pemanfaatan potensi dalam percakapan coaching Bapak? Baik Pak. Saya percaya bahwa prinsip kemitraan tercermin dalam cara saya mendengarkan dengan empati dan menghargai pengalaman serta percakapan coach. Saya juga berusaha untuk menciptakan ruang yang mendukung kreativitas dan mendukung coach untuk berpikir dan mengeksplorasi berbagai solusi. Selain itu, saya juga berfokus pada memahami potensi yang ada pada koci dan membantu mereka menemukan kekuatan mereka sendiri untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, baik Pak. Selanjutnya, apa kompetensi coaching yang Bapak rasakan perlu lebih ditingkatkan pada diri Bapak saat ini? Baik Pak, salah satu kompetensi yang ingin saya tingkatkan adalah kemampuan untuk menanyakan pertanyaan yang lebih mendalam dan bermakna pada koci. Saya ingin dapat menggali lebih dalam, membantu coach merenung, dan menemukan solusi mereka sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan yang lebih terarah. Oke, selanjutnya, adakah bagian spesifik dari kompetensi coaching yang Bapak ingin saya perhatikan atau lebih amati lebih mendalam, Pak? Baik, Pak. Saya ingin Bapak sebagai observer bisa melihat bagaimana saya mengelola situasi ketika coach mengalami kesulitan dalam menetapkan tujuan yang jelas. Bagaimana saya membantu mereka dalam proses pengklarifikasian tujuan dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapainya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Pak. Bagaimana Bapak akan mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan pengembangan kompetensi coaching yang telah Bapak tetapkan? Saya akan mengukur keberhasilan berdasarkan pada perubahan dalam interaksi dengan coach. Misalnya, apakah coach lebih percaya diri dalam mengambil keputusan setelah sesi coaching? Atau apakah mereka melaporkan peningkatan dalam pencapaian tujuan mereka setelah menerapkan strategi yang kita didiskusikan dalam sesi coaching? Oke, bagus sekali, Pak. Kalau begitu, nampaknya Bapak sudah siap untuk melaksanakan coaching. Kalau begitu, silakan Bapak mulai saja sambil saya mengamati. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Bu Niko.
Waalaikumsalam, Pak. Maaf, tadi saya tidak mengangkat teleponnya karena lagi sedang mengajar di kelas, Bu. Oh iya, tidak apa-apa, Pak. Maaf juga nih, Pak, kalau tadi kira-kira saya mengganggu konsentrasi Bapak untuk belajar kelas. Ya, tidak apa-apa. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Bapak sendiri gimana? Baik. Alhamdulillah baik juga, Bu. Apa nih? Saya baca dari pesan yang Ibu kirim di WA, sepertinya ada hal penting yang ingin Ibu sampaikan kepada saya. Apa yang bisa saya bantu, Bu? Begini, Pak. Saya sebenarnya ada sedikit masalah. Masalah saya itu ya seputar pembelajaran di kelas lah. Mungkin Bapak bisa bantu saya atas permasalahan yang terjadi pada diri saya dan bisa menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan itu. Ya, Bu Niko, dengan senang hati, Bu. Semoga kita dapat menemukan solusinya dari permasalahan yang Ibu hadapi. Boleh diceritakan, Bu, bagaimana permasalahannya? Begini, Pak. Sebenarnya saya ingin sekali meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Namun ini permasalahan yang saya hadapi sebenarnya. Oh, sangat bagus sekali keinginan Ibu untuk meningkatkan kompetensi mengelola kelas. Jadi apa permasalahannya nih, Bu? Permasalahan yang saya hadapi itu gini, Pak. Saya melihat siswa-siswa saya, ada beberapa siswa saya yang kurang fokus dalam pembelajaran. Tidak fokus bagaimana maksud Ibu? Saat belajar ada yang mengganggu temannya atau mengerjakan yang lain? Mereka ada yang mengganggu teman, berbicara dengan teman-temannya. Ada juga yang aktif handphonenya, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Nampaknya ada beberapa permasalahan ini. Jadi dengan kondisi ini, apa sebenarnya yang ingin Ibu capai? Saya tuh ingin sekali menciptakan kelas yang kondusif, menyenangkan bagi siswa saya, Pak. Sehingga tujuan pembelajaran yang saya lakukan seperti rencana itu sesuai dengan rencana dan dapat tercapai. Namun kembali lagi itulah keadaannya, Pak. Jadi agak susah buat saya untuk memfokuskan anak-anak supaya fokus belajarnya. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah coba, Pak, meningkatkan dan menasehati siswa saya untuk fokus dalam belajar. Namun sejenak mereka bisa fokus. Nanti beberapa waktu lagi balik lagi mereka kembali seperti yang saya ceritakan tadi. Ya, ya, ya. Itulah memang yang sering kita hadapi dengan keadaan anak-anak sekarang ini. Menurut Ibu, apa yang menjadi tantangan Bapak Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Eh, Tantangan atau kesulitan saya untuk mencapai tujuan tersebut ya ini masih sulitnya saya untuk bisa mengendalikan siswa saya agar mereka bisa fokus dalam pembelajaran. Kira-kira apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Mungkin yang saya butuhkan ialah beberapa strategi untuk mengendalikan siswa saat pelajaran berlangsung, Pak. Baiklah, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa agar fokus belajar pada saat pelajaran berlangsung. Pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa kurang fokus pada pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran? Apakah karena mereka bosan? Atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian ibu saja? Atau mungkin mereka punya permasalahan lain? Kalau saya lihat, Pak, dari beberapa pembelajaran saya, mungkin mereka itu tidak memahami materi yang saya berikan, Pak. Jadi, atau mungkin pembelajaran saya berikan kepada mereka itu kurang menarik. Kalau metode bagaimana, Bu? Biasanya ibu menggunakan metode apa dalam mengajar, Bu? Biasanya metode yang saya gunakan adalah metode yang ya standar-standar aja lah, Pak. Itu mungkin yang menyebabkan siswa-siswa itu sehingga Jadi siswa-siswa saya ini kurang tertarik.
Jadi kalau boleh saya simpulkan, yang menyebabkan siswa tidak fokus dalam belajar adalah pembelajaran ibu sajikan monoton dan kurang menarik bagi mereka. Jika Iya. demikian, kita perlu cari solusi supaya pembelajaran menarik bagi siswa. Nah, apa rencana Ibu supaya pembelajaran yang Ibu lakukan bisa menarik bagi siswa sehingga mereka dapat fokus belajar? Mungkin saya akan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi mungkin Pak ya. Dan juga saya sedikit melakukan selingan seperti ice breaking dalam pembelajaran yang saya lakukan nantinya. Ya, itu ide bagus, Bu. Selain itu, ada tidak rencana ingin Ibu lakukan supaya siswa tertarik dan tetap fokus dalam belajar? Selain itu, hal yang mungkin secepatnya saya lakukan adalah membuat media pembelajaran yang unik, menarik, sehingga membuat siswa saya itu tidak bosan dan pembelajaran itu lebih menyenangkan. Nah, itu juga ide yang sangat bagus sekali. Dengan melaksanakan metode pembelajaran yang bervariasi dan membuat media yang unik dan menarik, semoga siswa-siswa Ibu dapat fokus kembali belajar, sehingga tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan dapat tercapai. Amin. Semoga saja ya Pak, saya pasti akan mencobanya. Bu Niko, tadi Ibu juga menyampaikan penyebab lain. Siswa tidak fokus belajar karena mengintip handphone. Nah, Iya, apakah di sekolah Ibu tidak ada dilarang menggunakan handphone? ya itu Pak, di sekolah kami yang menjadi dilema pada zaman sekarang ini kan terutama di sekolah di tempat saya itu mengajar ini menggunakan komputer lengkap. Sehingga kami tidak bisa sama sekali melarang siswa kami membawa handphone sekolah. Karena Ya, ada saat-saat tertentu siswa itu membutuhkan handphone untuk pembelajaran, yaitu mencari informasi dari berbagai informasi siswa. Karena fasilitas-fasilitas komputer yang tidak lengkap tadi, Pak, akhirnya membuat siswa kami itu membawa handphone. betul, Bu. Ini juga perlu kita carikan solusinya. Menurut Bu Niko, apa Mm-mm. upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini? Menurut saya memang sepertinya tidak perlu Pak ya kalau kita melarang siswa untuk tidak membawa handphone ke sekolah. Namun kita perlu cukup membatasi siswa-siswa tersebut aja dalam pemakaiannya. Misalnya pada saat pembelajaran yang tidak membutuhkan handphone, maka pembelajaran itu siswa menyimpan handphone tersebut. Nah, jika pembelajaran membutuhkan handphone, maka siswa menggunakan handphone tersebut. Nah, pada itulah saat pembelajaran itulah handphonenya bisa digunakan. Tapi mungkin untuk yang lain tidak usah digunakan dulu. Ya, Bu, saya setuju dengan ide yang Ibu sampaikan. Tentunya dalam hal ini, Ibu membuat kesepakatan terlebih dahulu. Iya. Bagaimana Bu Niko sekarang? Apakah Ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan? Sepertinya sudah memiliki strategi, Pak. Nah, sekarang Ibu sudah punya gambaran dan Iya. rencana yang akan Ibu lakukan. Bagaimana pelaksanaannya menurut Ibu? Apakah Ibu bisa melakukannya? Insya Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Saya akan coba. Saya akan coba lakukannya. Menurut rencana Ibu nih, kapan kira-kira Hmm. Ibu akan memulai mencobanya, Bu? Insya Allah saya akan membuat media pelajaran sesegera mungkin ya, Pak ya. Dan di pelajaran minggu depan akan saya coba tampilkannya dan diterapkan metode yang bervariasi. Wah, mantap ini, Bu. Nampaknya Ibu sudah tidak sabar lagi untuk mencobanya. Sekarang Benar, Pak. saya senang dengan semangat Ibu. Terima kasih, Pak. Nah, selain metode yang bervariasi, Ibu juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak mengganggu temannya. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran. Iya, Pak. Saya pasti akan melakukannya. Baiklah, saya rasa kita sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang Ibu hadapi. Silakan coba Ibu implementasikan strategi tersebut dan kabarin saya hasilnya setelah Ibu mencobanya. Iya Pak, saya pasti akan melakukannya. Terima kasih ya Bapak. Bapak sudah membuat saya merasa tenang dan tidak gelisah lagi karena sudah menemukan solusi atas permasalahan saya. Ya, sama-sama Bu. Semangat terus Bu. Dan jangan sungkan-sungkan menghubungi saya jika ada keperluan lagi. Mudah-mudahan kita dapat berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah kita.
Siap Pak, pastinya nanti saya hubungi kembali. Oh iya Pak, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu Bapak untuk mendengarkan curhatan saya pada hari ini ya Pak. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini mampu memiliki manfaat untuk kemajuan sekolah kita Pak. Amin, amin. Sama-sama Bu Niko. Maaf Pak, saya undur diri dulu ya Pak ya. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih nih Pak atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Heru. Bentar, Setelah sesi bentar, bentar. coaching sebelumnya, apa yang sudah Bapak lakukan dalam menerapkan strategi atau langkah-langkah yang telah dibahas tadi? Apakah ada indikator ketercapaian pengembangan yang sudah Bapak terapkan? Selamat siang juga, Pak. Tentu setelah sesi coaching sebelumnya, saya langsung menerapkan beberapa strategi yang telah dibicarakan. Misalnya, coach bisa lebih fokus pada pendekatan berbeda dalam penyampaian materi, menggunakan metode pembelajaran kolaboratif seperti diskusi kelompok, dan juga melakukan ice breaking di kelas. Oke, saya melihat usaha keras Bapak dalam menerapkan langkah-langkah tersebut. Dari hasil observasi saya mencatat bahwa Bapak memang lebih aktif dalam pendekatan langsung dengan coach yang membutuhkan bantuan tambahan. Bagaimana dengan upaya Bapak dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang kolaboratif melalui kerjasama dengan rekan guru dalam menciptakan kelas yang kondusif? Saya telah memulai kerjasama dengan beberapa rekan guru untuk mengadakan sesi pembelajaran tambahan, serta mulai mengeksplorasi sumber pembelajaran kolaborasi yang bisa mendukung materi yang saya ajarkan di kelas. Itu terdengar bagus, Pak. Dari proses coaching ini, apakah ada kompetensi atau keterampilan tertentu lagi yang ingin Bapak tingkatkan atau kembangkan lebih lanjut? Saya merasa perlu lebih memperdalam kemampuan dalam melakukan evaluasi berkala untuk mengukur keberhasilan perubahan yang dilakukan oleh coach. Lebih spesifik lagi, saya ingin lebih baik dalam memberikan umpan balik pada coach dan melakukan pemantauan terhadap partisipasi serta keterlibatan mereka dalam kelas. Oke. Kemampuan untuk melakukan evaluasi dan memberikan umpan balik memang penting, Pak. Sebagaimana saya bisa membantu Bapak dalam mengembangkan kompetensi tersebut? Saya akan mencari literatur atau sumber informasi yang lebih mendalam tentang metode evaluasi yang efektif. Jika Bapak memiliki saran atau rekomendasi bahan bacaan yang dapat membantu, itu sangat berguna bagi saya, Pak. Tentu, saya akan mencari sumber-sumber yang relevan untuk membantu Bapak. Tetap semangat dalam mengembangkan diri, Pak. Jangan ragu untuk terus berkarya atau meminta bantuan jika ada hal lain yang perlu saya atau perlu Bapak jelajahi. Terima kasih banyak atas dukungannya dan penawaran bantuannya. Saya akan memanfaatkannya semaksimal mungkin, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Semoga berhasil dalam upaya pengembangannya, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah tadi penampilan kami dengan tugas demonstrasi kontekstual, yakni modul 2.3, yakni coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.